Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, khususnya para pengajar Al-Quran dengan metodologi kibar, dalam suasana yang sedang terbatas semuanya, dari permintaan kawan-kawan khususnya dari Halakoh dan juga peserta pelatihan Tahsinul Quran dengan metodologi kibar, hari ini saya sedikit ingin membantu, mungkin bisa disimak melalui Facebook dan nanti kami bagikan melalui WhatsApp untuk bisa menjadi sedikit pengingat untuk kita belajar Al-Quran dengan metodologi kibar. Kali ini saya akan menyampaikan metodologi kibar jilid C yang kebetulan di keluarga Hang Tuah, PKK dan juga ibu-ibu yang sudah belajar sudah sampai pada jilid C. Cuma supaya lebih enak, kita akan mulai dari jilid C halaman pertama. Saya menggunakan kibar peraga yang sudah agak sedikit diringkas daripada buku aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kibar C ini semuanya menggunakan lagu. Ini sudah halaman ketiga atau keempat kalau tidak salah, dan sudah pada bab ro tafkhim dan ro tarqiq ya. Jadi lagunya seperti yang sudah masyhur mafhum dalam pelatihan-pelatihan, saya selalu memberikan contoh gambarannya, yaitu kalau untuk ibu-ibu itu selalu ibu mau kemana, ibu mau ke pasar. Jadi kita lagu ros dasar yang paling mudah digunakan, nada naik dan turunnya saja. Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagunya naik dan turun. Akbar, jadi ro jatuh setelah fathah dibaca tebal, ro jatuh setelah fathah. Arham, yarham, abasa wa basar. Nah, jadi ro yang tebal itu di bibirnya dimanyunkan supaya mendapatkan ketebalan dari sifat ro yang tafkhim. Sedangkan yang tipis wastabir, muqatadir, yasir, bima ta'maluna basir. Nah, ini yang untuk menyingkat, karena sebenarnya pelajaran di Hang Tuah itu khususnya ibu-ibu PKK itu sudah sampai halaman 15. Jadi ini kita sedikit saja mereview sebagian yang sudah terlewati. Ala nafsi. Nah, jadi huruf dhamir yang berharokat kasrah dan dhammah apabila diwaqafkan harus dibaca sukun atau mati. Ala nafsi, alaina bayana. Sebagaimana kibar A dan B itu setiap yang panjang itu diayun, karena memang ketika kita membaca Al-Quran dengan murattal itu semuanya, setiap nada yang naik itu diayun, atau untuk huruf yang panjang itu diayun, dan ukurannya bisa lebih pas insya Allah dengan
bahkan dengan murotal lagu-lagu yang lainnya, tidak ros saja tetapi bisa nahawan, bisa bayati dan yang lainnya. Oke, ini jadi ha dhamir di akhir itu dibacanya mati atau sukun ketika waqaf. Syai'in khalaqah amatahu fa'aqbarah. Tuh. Kemudian tak marbutoh apabila diwakafkan maka dua titiknya tidak terbaca sehingga hasanatun menjadi hasanah. Al-qari'ah, marfu'ah, musfirah, mudha'afah. Ini untuk tak marbutoh ya. Kemudian ini juga pelajaran ini bisa disimak oleh kawan-kawan peserta Prodipa 5, yaitu Kecamatan Batu Ampar yang sudah berapa minggu ini libur karena banyak hal, dan terakhir ada himbauan dari pemerintah untuk larangan berkumpul. Selanjutnya huruf bertasydid. Huruf bertasydid ini tidak boleh ditahan, juga ditekan saja. Allama, yu'allimu, mu'allaman ya, jadi tidak boleh allama tapi allama, yu'allimu, mu'allaman. Lanjut, latihan membaca huruf bertasydid dalam bentuk ayat. Wa idzal jibalu suyirat ya. Ini di samping tekanan di ya yang suyirat, tidak boleh suyirat tapi suyirat. Ini yang perlu diperhatikan adalah tak mati. Ini banyak orang tak mati itu kemudian menjadi c suyirat. Harusnya suyirat. Jadi ta itu makhrajnya ada di ujung kepala lidah ya. Jadi ketemu dengan pangkal. Jadi suyirat bukan suyirat. Kalau suyirat itu nanti jadi c. Jadi pindah makhraj. Lanjut. Wa idzal 'isyaru 'uttilat ya, uttita ti. To itu dibaca tebal walaupun kasroh harus kelihatan tebalnya. Kalau tidak kelihatan tebalnya nanti berubah menjadi ta. Uttilat misalnya, uttilat jadi uttilat. Kalau ada tiga maka yang pertama naik, yang kedua turun, yang ketiga tetap turun atau naik, datar dan turun. Jadi kita ulang dari awal. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, jadi naik, datar dan turun atau naik, turun dan turun lagi. Jadi kalau tidak turun di yang ketiga masih naik, nah ini nanti repot karena nggak turun-turun. Turunnya di mana? Nah, oke, itu kita lanjutkan. Nah, ini sederhana saja karena ini tujuan utamanya adalah untuk membantu kawan-kawan dalam kejenuhan di rumah ya, dan juga sebagian kawan-kawan yang sudah terlalu lama libur karena adanya Mbak Corona ini ya, Corona yang mengganggu segala aktivitas. Semoga cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tanda mad. Ini ada tanda mad seperti ini. Dibaca panjang 5 harokat. Ya, ini 5 harokat. Huruf yang tidak berharokat tidak dibaca. Jadi kalau ada misalnya huruf yang tidak berharokat, ini contohnya ini ya-nya ini tidak berharokat, ini tidak dibaca ya. Jadi kita baca
5 harokat, 5 ketukan, atau diperkirakan kira-kira 2 kali ayunan, lebih sedikit ya. Salam, ini kalau panjang 1 alif diayun, salamun ala Ibrahim. Jadi pelajaran pertama dulu ketika kita belajar mad arid lis-sukun, mad arid lis-sukun itu panjangnya 5 harokat, sama dengan panjangnya mad jaiz dan mad wajib. Jadi dalam kaidahnya bacaan Imam Asim riwayat Hafiz itu panjang mad wajib, mad jaiz itu panjangnya sama, yaitu sama-sama minimal 4 harokat, maksimal 5. Kalau lebih dari 5 itu nanti ukuran dari mad wajib, mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Jadi untuk yang mad wajib, mad jaiz dan mad arid lis sukun itu panjangnya disamakan 5. Cuma kalau yang mad arid lis sukun ini memang tergantung, kita bisa 2, bisa 4, bisa 5, tetapi harus stabil dari awal. Coba kita ulang kembali. Salamun ala Ibrahim. Jangan terlalu panjang kali, nanti menyamai mad lazim ya. Bukan salamun ala Ibrahim misalnya. Ini terlalu panjang, nanti takutnya kita mendapatkan mad lazim kurang panjang akhirnya, karena kita mengambil mad wajib dan mad jaiznya kepanjangan. Yauman tublas sarair. Nah, rohnya tipis, jatuh setelah kasrah. In hadza illa ikhtilaq. Jadi kha-nya dibaca tebal karena isti'la. Illa ikhtilaq. Qafnya juga dibaca tebal, qalqalah mati. Qaf itu juga isti'la. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ulaika fil azabi muhdarun illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ini lagu dasar ros untuk memudahkan anak-anak terbiasa dengan irama. Nanti kalau sudah pinter pakai lagu yang lainnya. Oke, lanjut pelajaran selanjutnya yaitu lam jalalah. Oke. Ini alatnya sederhana, yang penting ngajinya, isinya. Oke, lanjut. Lafaz jalalah itu dibagi 2, taulid atau tebal, yang kedua biasa. Ya. Jadi kadang kita ini menjadikannya taulid dan tarkik. Nah, lam tarkik itu seperti apa? Tarkik itu kan tipis, ya lamnya biasa saja, bukan tarkik ya. Boleh juga sih disebut tarkik, tapi dalam artian masih posisi sama, lamnya seperti lam biasa, yaitu makhrajnya ada di ujung pinggir lidah. La, bukan la, tapi la, lidahnya naik ke langit-langit untuk menempelkan ujung pinggir lidah ke langit-langit, mendapatkan makhrajnya lam. Untuk yang taglid, taglid itu menebalkan bacaan lam jalalah dengan tetap makhrajnya pada posisi lam. Allah. Jadi nggak boleh Allah. Jadi banyak orang baca Allah itu melibatkan bibir, padahal bibir ini bukan makhrajnya
lam. Banyak orang baca Allah ya, wah pakai bibir itu salah. Yang benar bibirnya tidak terlibat karena Allah itu kalimatnya lam. Lam itu makhrajnya ada di ujung pinggir lidah. Jadi Allah ya. Allah panjangnya mat arid sukun. Allah naik turun Rasulullah. Nah, jadi yang boleh dibaca tebal taulid lam jalalah itu ketika ketemu atau fathah bertemu lam jalalah atau lam jalalah sebelumnya fathah, dhammah sebelum lam jalalah. Jadi tidak boleh kalau kasroh dibaca lam jalalah, mayyahdiwah misalnya. Nah itu salah besar. Mayyahdillah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dibaca tarukik atau tipis ya. Atau kalau saya selalu menyebutkan dibaca biasa saja. Tapi banyak orang rata-rata mengatakan tarukik ya, nggak apa-apa, nggak salah juga. Yang penting bacanya benar. Lillah, lillah, bukan lillah, biasa saja la lillah, billah, ya billah, qala a'u qa. Jadi kalau kita bikin mat tabi'inya itu jadi ukuran pertamanya. Kalau qala a'udzu billah wa kafa billahi wakila. Jadi fa la ki la ini panjangnya harus sama. Ini semuanya mat tabi'i ukurannya, walaupun yang terakhir disebut dengan mad iwad ya, mad iwad. Wa kafa billahi wakila. La nggak boleh, wakila nggak boleh, kepanjangan ya. Ini fokus pada bacaan panjang, bacaan pada lam jalalah, tebal dan biasa atau tebal dan tipis ya. Karena biasanya kalau tebal lawannya tipis, tapi kalau saya biasa menyebutkan menebalkan lam jadi taulid, tapi lamnya biasa saja ketika sebelumnya berharokat kasroh. Allah tidak boleh bibir, Allah tidak boleh, Allah ya Allah. Rasulullah harus lidah yang bermain. Kitabullah, khatamallah, illa ma Allah. Sya dengan ini mat arid dengan syanya panjangnya sama. Illa la ma, ya ini panjangnya sama. Illa ma Allah, illa ma Allah. Nah ini yang sini biasa saja. Qala a'udzu billah wa kafa billahi wakila. La direm ya. Wakila. Nah ini untuk mat iwad. Pelajaran mat iwad itu ada di halaman kedua kalau tidak salah ya. Jadi halaman 1 mat arid sukun, kemudian mat iwad ya. Kemudian selanjutnya ada mat layin dan juga yang lainnya ya. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu. Kita sambung nanti idgham bila gunnah dan seterusnya. Mohon maaf agak cepat karena memang tujuannya supaya bisa simple dan cepat selesai dan memahamkan. Terima kasih.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.